teman-teman di Maci Channel. Tanggal 1 Februari kemarin kan tahun baru Imlek ya. Saya sama tetangga tuh dikasih kue keranjang. Ada 2 lagi ya. 2 nih. Sementara saya kan sendirian di rumah. Saya pernah makan dikukus, kue keranjang ini dikukus, dikasih santan, pakai daun. Tapi kalau saya sendiri, terus saya capek-capek masak, ribet, nggak ada yang makan. Tapi yang beberapa kali saya makan itu yang digoreng pakai tepung. Cuman kalau pakai tepung kan ngeresep minyak. Saya mau coba yang dimasak pakai teflon tanpa minyak. Terus atasnya saya kasih kelapa. Semoga enak. Setelah itu baru kita ngobrol tentang asal mula dari kue keranjang. Oke, kompor udah nyala. Kita tunggu panasnya dulu. Nah, kalau sudah panas, baru kita masukkan tebel-tebel. Saya masaknya sedikit aja karena gak ada orang, ini juga belum tentu habis. Kita tunggu sampai mateng, sampai gosong dikit, gak apa-apa. Emang karena kan nggak pakai itu ya, nggak pakai minyak, nggak pakai mentega. Saya memang kepingin bakar. Sebenarnya kalau mau nggak gosong sih nggak usah sampai lama banget. Cuma saya suka memang. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya mau taruh di sini kecil aja. Ternyata empuk tuh, kelapa tuh kan mantap, mudah-mudahan tanpa minyak. Siap disantap. Oke, ini kuenya udah jadi. Terus rasanya enak. Ini kuenya sudah jadi. Enak. Saya akan sedikit cerita tentang kue keranjang ya. Karena tahun lalu ya, saya kebetulan kan kena COVID ya. Saya tinggal di Serpong, di rumah adik saya yang deket Cisauk ya, Vihara atau kuil gitu di sana. Dan saya pernah dikasih sama tetangga dan ceritakan. Jadi kue keranjang ini nama aslinya itu Nian Gao atau Nikwe yang berasal dari bahasa Mandarin. Nian itu artinya tahun dan Gao itu artinya kue. Di Jawa Timur itu disebut kue keranjang, itu banyak di daerah Tuban ya. Karena dibentuk dengan keranjang yang bolong kecil. Di Jawa Barat itu disebut dodol Cina. Kalau dialek Hokkien itu disebut tikwe, artinya kue manis. Tetangga adik saya sering ngomong tikwe. Dulu kue keranjang ini dicetak di keranjang anyaman bambu. Tapi karena keranjang bambu di zaman modern gini kan susah didapat dan harganya juga mahal. Makanya sekarang dibuat dengan keranjang plastik. Kue ini disebut juga kue tahunan karena cuma dibuat selama setahun sekali menjelang tahun baru Imlek. Kue keranjang itu dibuat dari beras ketan putih dan gula pasir yang dikukus selama 12 jam. Sebelumnya fermentasi tepung itu dilakukan selama 10-12 hari. Lama kan dia? Proses pembuatannya yang lama ini sebanding dengan kadaluarsanya kue ini yang bisa tahan sampai berbulan-bulan. Karena proses masak kue keranjang ini harus sabar, makanya filosofinya yaitu kehidupan itu harus dijalani dengan gigih, tekun, ulet, dan sabar. Pantas aja kan orang Tionghoa itu dikenal ulet yang menjadikan mereka jadi sukses walaupun mereka harus jatuh bangun. Ternyata filosofi ini yang dipakai dan patut kita contoh. Kue keranjang itu sesaji untuk upacara sembahyang leluhur. Jadi 7 hari sebelum tahun baru Imlek dan puncaknya malam tahun baru Imlek sampai Cap Gome malam ke-15 setelah tahun baru. Kue ini biasanya dimakan bareng keluarga. Kue keranjang diharapkan membawa kesejahteraan yang meningkat sepanjang tahun, jadi sampai tahun depan. Makanya kue keranjang itu selalu ada setiap awal tahun perayaan Imlek. Rasa kuenya yang manis itu dibuat supaya yang makan selalu berperilaku dan bicaranya yang baik. Kue ini dipercaya sebagai hidangan untuk menyenangkan Dewa Tungku atau Dewa Dapur. Supaya Dewa Dapur itu bawa laporan yang baik-baik ke Raja Surga
Hong Xiangti, legenda lain menyebutkan kue keranjang itu mengandung pesan supaya warga itu nggak memandang jelek segala sesuatu yang terjadi di dunia. Pesan itu pernah disampaikan dengan Perdana Menteri yang terkenal bijak di Tiongkok, yaitu Wu Zishu kalau nggak salah ya. Kue keranjang itu mengandung makna yang dalam, yaitu simbol keluarga harmonis. Kue yang bentuknya bundar ini melambangkan lingkaran keluarga yang selalu lengket, emang lengket kan ya, lengket, awet, dan menjalin hubungan mesra dan manis. Selain suguhan untuk keluarga dan tamu, kue ini juga untuk ritual persembahyangan, untuk persembahan pada dewa atau Tuhan. Jadi kue ini disusun seperti menara yang disusun 3. Ada juga yang disusun 7 dan 9 untuk persembahan pada leluhur, supaya segala doa bisa tersampaikan pada dewa-dewa di atas. Kue ini nggak boleh disajikan sembarangan, dilarang menyajikan dengan jumlah 4. Karena buat orang Tionghoa 4 itu si berarti mati, dan ini bukan hal yang baik, akan bernasib sial. Jadi lebih baik disajikan dengan jumlah yang ganjil. Kalaupun harus disajikan dengan jumlah yang genap, itu misalnya 6 buah. Di Cina ada kebiasaan saat tahun baru Imlek itu makan kue keranjang ini dulu sebelum makan nasi, sebagai harapan supaya selalu beruntung dalam usaha sepanjang tahun. Zaman dulu banyaknya dan tingginya kue menunjukkan kemakmuran pemilik rumah. Biasanya kue keranjang itu disusun ke atas dengan mangkuk warna merah di atasnya, sebagai simbol kehidupan yang manis dan makin menanjak mekar seperti kue mangkok. Sejak tahun 1 sampai 6 sebelum Masehi, kue keranjang ini dibawa orang-orang Tiongkok migrasi ke Indonesia. Sekarang kalian udah tahu kan asal usul dari kue keranjang ini, jadi sudah lama banget ada di Indonesia.